Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat datang di Gereja Jemaat GKO Depok 1. Atas nama majelis mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Pagi ini kita akan dilayani oleh Ibu Gembala kita, Ibu Pendeta Iren Tetelepta SSI Teol, dan dengan tema Jangan Munafik. Baik Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, marilah kita bangkit berdiri dan menyambut firman Tuhan dengan menyanyi dari nyanyian Kidung Keesaan 19 bait 1 dan 2. Hai mari sembah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mulai ibadah ini dengan pengakuan bersama bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Tuhan dipersilakan dulu. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis di dalam Markus 7 ayat 6 sampai 7 yang bunyinya sebagai berikut. Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Setiamu berlimpah
merendahkan diri di bawah hukum Tuhan menurut Matius 22 ayat 37 sampai 40 sebagai berikut. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Bapak Ibu Jemaat, menurut tabiat kita yang lama, kita tidak dapat melaksanakan perintah-perintah itu dengan sempurna. Bahkan dalam banyak perkara, kita tidak mampu mengucap syukur dengan benar kepada Allah yang hidup. Namun berdasarkan firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bapak Ibu Jemaat, di atas janji Tuhan ini, marilah kita mengaku dosa-dosa kita dan mempersekutukan diri dalam kekudusan Tuhan. Kita mengaku secara pribadi. Marilah kita bersama-sama mengaku. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, serta kegagalan dalam berbuat baik. Seringkali kami sebagai umat tebusan-Mu terbenam dalam kelemahan iman, tidak setia, lalai menuruti perintah-perintah-Mu. Bapa, kami mohon pengasihan-Mu. Kami sebagai jemaat-Mu kerap kali mencemarkan kekudusan Tuhan dalam berjemaat dengan kepudaran pengharapan, dengan perselisihan dan pementingan diri. Kristus, kasihanilah kami. Sebagai gereja, kami sering mengabaikan perintah-Mu dengan menutupi diri. Kesaksian sebagai gereja kabur, kesetiaan melayani terhalang oleh dalih-dalih kami. Roh Kudus, kasihanilah kami. Kami mohon ampun atas segala salah dan dosa kami. Sucikanlah kami oleh karena kasih-Mu. Baharulilah kami senantiasa dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Dalam Yesus Kristus Juru Selamat, sesuai janji-Mu. Amin. Ku percaya
Dengan rasa hormat dan penuh syukur, mari kita berdiri. Saya ajak kita yang bisa berdiri, mari berdiri untuk mendengarkan berita anugerah dari Tuhan. Saudara-saudara jemaat, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan kepada saudara bahwa pengampunan dosa itu sudah berlaku di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ini berlaku bagi setiap orang percaya yang datang kepada Allah, mengaku dosa dengan sungguh-sungguh dan hidup menurut janji Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 32 ayat yang kelima, yang demikian bunyi berita anugerah dari Tuhan. Dosaku kau beritahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Petunjuk hidup baru. Dengan demikian kita hidup dalam suatu hidup yang penuh dengan kelimpahan kasih Allah yang disebut hidup baru. Dengarlah petunjuk hidup baru yang terdapat di dalam Amsal 4 ayat 23 sebagai berikut. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Serahkan padamu hartaku semuanya, bahkan jiwa ragaku milikmu seluruhnya. Ku percaya padamu, anak domba Golgota, di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Janji Tuhan ku pegang, ku dibasuh darahnya, ku bersujud beriman, tersalib bersamanya. Ku percaya padamu, anak domba Golgota, di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Bapak Ibu jemaat diundang berdiri. Sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam suatu persekutuan dengan segala jemaat dari segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan bersama-sama pengakuan imam yang am dan rasuli. Bersama-sama kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Kita akan berteduh sejenak mendengarkan kesaksian pujian dari Komisi Dorcas.
Terima kasih Ibu-Ibu Dorcas untuk persembahan pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian, di hatiku ya Yesus, Tuhan bersabdalah. Yesus, Tuhan bersabdalah, agar tenang hatiku dan hilang khawatirku. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah. Ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Sucikanlah ya Yesus diriku yang cemar. Pakailah aku Tuhan, meraih yang sesat. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah. Ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus mampukan kami, agar kami dapat mendengar dan memahami dengan baik dan benar setiap perkataan firman ini. Dan kami dimampukan menjadi pelaku firman yang setia. Berbicaralah ya Bapa, kami siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup. Tuhan menyertai saudara. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan bacaan firman Tuhan. Kita akan baca bersama dari Injil Markus pasal yang ke-7. Markus pasal 7 kita akan baca secara bergantian atau berbalasan. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-23. Saya baca ayat ganjil dan jemaat Tuhan membaca ayat yang genap. Kalau sudah dapat bacaan ini, mari saya ajak kita yang bisa berdiri, kita berdiri. Kita baca secara bergantian. Markus pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 23 di bawah judul perikop perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya,
Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban, dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Amin. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Allah berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat. Apa kabar, baik-baik semua ya? Kangen rasanya? Dikangenin gak? Oh iya, puji Tuhan. Munafik. Kaget kan? Ini kata paling gak enak didengar gitu ya. Tapi paling banyak dilakukan. Saya gak bilang tadi percakapan sebelumnya munafik, bukan ya. Saya lagi mau bahas ayat firman Tuhan. Tema kita hari ini, jangan munafik. Kata munafik itu paling tidak enak didengar di telinga, apalagi kalau itu ditujukan ke kita. Tapi paling banyak dilakukan, setuju? Pernah ketemu orang munafik? Sering atau jarang-jarang? Orang jauh atau orang dekat? Hah? Orang dekat, berarti samping kiri kanan itu ya. Ya. Kira-kira orang munafik itu berkawan dengan dia enak gak? Enak ketemu orang munafik? Berarti pernah ketemu orang munafik ya? Pertanyaan berikut, pernah jadi orang munafik? Tema kita hari ini apa? Jangan munafik. Amin, udah selesai. Ya kan? Karena temanya jangan munafik. Munafik itu baik? Tidak. Pernah jadi orang munafik? Ya udah jangan munafik, udah. Selesai. Amin. Ini khotbah terpendek dari selama saya jadi pendeta gitu ya. Ya udah kita tutup ya.
Jangan munafik, udah itu aja pesannya. Kalau kita lihat hari ini, enggak lah, saya enggak langsung amin ya. Jelasin dulu lah. Jangan munafik. Munafik itu apa artinya? Kita menyangkal apa yang sesungguhnya ada dalam diri kita. Jadi orang munafik itu apa yang ada dalam dirinya dan apa yang dia keluarkan dan dia tampilkan itu enggak sama. Dalam dirinya hatinya kotor, tapi yang ditampilkan sesuatu kelihatannya baik. Itu munafik. Beda dengan integritas. Orang yang berintegritas itu adalah orang yang bisa dikatakan dia apa yang ada dalam dirinya dan yang keluar itu sama. Dia nggak menipu sesuatu yang ada dalam dirinya, sistem yang ada dalam dirinya. Dia nggak tipu. Itu orang yang berintegritas. Pertanyaan saya, kita lebih banyak munafik atau punya integritas? Jawab masing-masing gitu ya. Kita lebih banyak jadi orang munafik atau orang yang punya integritas? Mari kita lihat apa yang firman Tuhan katakan hari ini. Bapak Ibu Saudara, Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan munafik itu berpura-pura, bermuka dua. Bukan berkepala dua ya, kepala dua mah ular gitu ya. Bermuka dua, depan lain, belakang lain. Apa yang diomongin tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Jadi dalam hati dan tampilan luar itu beda sekali. Itu orang munafik. Orang yang mengatakan sesuatu tidak sesuai dengan perbuatannya. Kira-kira menurut Bapak Ibu, saya pernah jadi orang munafik enggak? Contoh, saya di depan Bapak Ibu, saya kelihatan baik enggak? Bapak Ibu, saya baik? Ah ya benar. Ya. Di depan Bapak Ibu saya terlihat sangat baik. Ya. Apa yang saya bicarakan itu baik, benar. Saya nasihatnya juga baik. Tapi kalau ketika Bapak Ibu tidak ada dengan saya dan saya melakukan sesuatu yang beda dengan apa yang saya ajarkan sebagai hamba Tuhan, maka di situ saya adalah orang yang munafik. Ada orang yang seperti saya? Yang kayak tadi tuh? Ada? Oh, tidak ada ya? Oh, ini semua orang berintegritas. Haleluya. Tuh ya. Bapak Ibu Saudara, bicara tentang munafik, orang yang tidak punya integritas, itu orang yang sebenarnya paling menderita di dunia ini. Pernah jadi orang munafik ya? Pernah ya? Saya pastikan dulu nih supaya kita bisa evaluasi masing-masing. Pernah jadi orang munafik? Menderita enggak? Enggak. Oh, sudah kalau gitu jadi orang munafik aja terus, gitu ya. Orang munafik itu orang paling menderita. Kenapa? Hidup dalam kepalsuan. Orang hidup dalam kepalsuan itu menderita. Kenapa? Takut jangan sampai orang tahu siapa dia sebenarnya. Makanya tampilan di depan banyak orang itu terlihat sangat baik. Padahal sesungguhnya ada banyak hal yang harus dibereskan dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, satu fakta yang tidak bisa kita pungkiri adalah tempat di mana dengan mudah bertumbuh roh kemunafikan itu ada dalam area rohani. Tempat yang paling mudah bertumbuh roh kemunafikan itu ada di area rohani. Itu ada di tempat-tempat ibadah. Kalau kita Kristen berarti ada di gereja. Itu paling mudah sekali bertumbuh yang namanya roh kemunafikan. Kenapa? Bapak Ibu cari, saya berulang kali suka katakan ya, Bapak Ibu cari orang jahat di gereja ada? Ada orang jahat di gereja? Ada? Oh enggak ada. Bukan enggak ada Bapak Ibu, enggak kelihatan. Iya kan? Kalau dicari di gereja, coba lihat kiri kanan depan belakang. Ada orang jahat enggak? Enggak ada ya? Enggak kelihatan aja. Di gereja jangan cari orang jahat, enggak dapat. Semua terlihat baik. Ini saya lihat Bapak Ibu dari sini nih, baik semua nih. Ya, amin ya. Kok enggak diaminkan? Amin lah gitu ya. Ini baik semua. Gitu ya. Semua orang-orang yang benar-benar rindu datang memuji memuliakan nama Tuhan
dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nggak ada aminnya. Amin lah, ya kan? Kita semua orang yang baik. Terlihat dari sini. Tapi masing-masing bisa menjawab. Apa benar yang saya sedang tampilkan di kursi jemaat ini? Ketika saya mengangkat tangan memuji Tuhan, hati saya juga sejalan dengan penyembahan itu. Maka hari ini penting bagi kita. Bukan masalah tempat, tapi masalah esensinya kita hidup melekat pada Tuhan. Saya pernah ikut satu sidang gereja Bapak Ibu. Kenapa saya bilang roh kemunafikan itu paling mudah bertumbuh di area rohani? Saya pernah ikut salah satu sidang gereja, bukan sidang GKO, tenang aja. Ya, salah satu sidang gereja, kalau namanya sidang gereja berarti dihadiri oleh hamba-hamba Tuhan, para pendeta, para presbiter. Orang-orang yang benar-benar dipilih untuk melayani pekerjaan Tuhan. Lalu di satu momen ada semacam perbedaan pendapat yang akhirnya berujung pada perselisihan. Lalu mulailah keluar yang namanya topeng kekudusannya dibuka. Lalu keluar bahasa begini. Kalau enggak puas, kita selesaikan di luar. Asik. Pernah dengar kayak begitu? Nggak pernah ada di sini ya, janganlah gitu ya. Kalau nggak puas kita selesaikan di luar, jangan di sini. Ini rumah Tuhan. Itu orang yang munafik. Dia mau bilang begini, kalau bikin dosa di luar saja, di gereja Tuhan jangan bikin dosa. Padahal bukan masalah tempat, masalah siapa kita di hadapan Tuhan. Sehingga ini yang menjadi fokus Tuhan Yesus. Bapak Ibu kalau baca perjumpaan Tuhan Yesus dengan para orang-orang yang menyebut dirinya sebagai pemimpin agama, ahli Taurat, orang-orang Farisi. Yesus berjumpa dengan mereka, cuman satu yang Yesus ucapkan, ulang-ulang. Hai kamu orang munafik. Bapak Ibu kita buka satu ayat ya, Matius 23. Matius 23 ayat 27. Nanti Bapak Ibu pulang baca keseluruhan Matius 23. Di situ ulang-ulang mengerikan loh ucapan Tuhan Yesus. Dia mengecam ahli Taurat dan orang Farisi. Tapi kita lihat satu ayat aja, ayat 23, ayat 27. Kalau sudah dapat kita baca sama-sama. Matius, sama-sama ya, Matius 23 ayat 27 demikian firman Tuhan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Kotoran itu wangi atau bau? Baunya gak enak. Bau busuk. Ini teguran keras banget loh. Bapak Ibu kalau baca di Matius 23 ini, ada beberapa kali Tuhan Yesus katakan celakalah. Hai kamu orang-orang Farisi, hai ahli-ahli Taurat, hai kamu orang-orang munafik. Yesus ulang-ulang sampaikan itu. Pertanyaannya, siapa ahli Taurat dan orang-orang Farisi? Mereka adalah orang-orang yang tugasnya adalah menyampaikan dan menunjukkan sebuah kehidupan ritual yang benar. Dan mereka pimpin umat untuk hidup dalam menyembah Allah secara ritual. Itu tugas orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka mengajarkan umat bagaimana taat pada Taurat dan menyembah Tuhan. Tapi di mata Yesus itu hanya topeng kekudusan. Mereka pakai topeng kekudusan. Kelihatannya kudus, tapi sesungguhnya tidak kudus. Mereka melakukan, kalau kita baca Matius 23 ayat 3. Di situ dibilang begini, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tapi tidak melakukannya. Munafik, itu dia. Mereka mengajarkan sesuatu yang baik. Ritual mereka oke. Tapi kehidupan aktual mereka nol. Bapak Ibu kita ingat,
Ibadah kita tuh ada dua, ibadah ritual. Ini yang kayak begini nih, ibadah. Bukan berarti keluar dari pintu gereja ini Bapak Ibu gak ibadah, tidak. Kita melanjutkan ibadah kita yang disebut dengan ibadah aktual atau ibadah kehidupan, ibadah sehari-hari. Bapak Ibu tinggal di rumah, masak, bikin sesuatu, bapak-bapak pergi untuk mencari nafkah, itu ibadah. Maka kalau kita lakukan itu sebagai ibadah, tidak mungkin kita jadi orang yang munafik. Amin. Maka Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus kecam apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Beberapa kali Yesus katakan, celakalah hai kamu, celakalah hai kamu orang munafik. Bapak Ibu tahu arti celaka? Celaka artinya apa? Binasalah kamu. Berarti di mata Tuhan Yesus, kemunafikan itu sesuatu yang tidak Ia sukai. Di mata Yesus kemunafikan itu adalah hal yang sangat dibenci oleh Tuhan. Tidak hanya di zaman Tuhan Yesus, jauh sebelum itu bangsa Israel kan juga begitu ya. Kalau kita baca di kitab Amos, Tuhan bilang begini, aku benci perayaanmu, aku benci semua penyembahanmu, karena kamu menyembah aku, tapi kamu tidak hidup dalam kebenaran dan keadilan, memperlakukan orang lain dengan tidak benar. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat perikop pembacaan kita, kalau munafik itu hal yang paling dibenci Tuhan, tapi paling sering dipraktekkan oleh kita manusia, maka mari kita lihat hari ini apa yang firman Tuhan katakan. Bapak Ibu kalau baca tadi, di perikop bacaan kita itu katakan, ahli Taurat, orang-orang Farisi protes sama murid-murid Tuhan Yesus ya. Ingat loh, mereka sengaja datang ke Tuhan Yesus untuk protes apa yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Mereka menegur murid-murid Tuhan Yesus yang dianggap melanggar adat istiadat nenek moyang. Karena mereka tidak cuci tangan sebelum makan. Bapak Ibu sekali lagi ini bukan masalah kesehatan yang mereka persoalkan. Cuci tangan sebelum makan memang harus ya. Ya gak mungkin kita habis pegang hal yang kotor terus kita makan tanpa cuci tangan. Tapi orang Farisi cuci tangan sebelum makan dalam hal ini adalah ukuran ketahiran seseorang. Jadi kalau orang makan tanpa cuci tangan itu najis. Yesus bilang itu kan aturan manusia. Bapak Ibu jadi orang Yahudi itu, mereka itu menjunjung hukum Taurat dan tradisi nenek moyang. Jadi ada dua bagian hukum Taurat bagi orang Yahudi. Yang pertama, hukum tertulis. Itu yang disampaikan Musa tuh. Musa sampaikan hukum Taurat ya, tertulis. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Lalu itu dijabarkan lagi dalam, kalau saya pakai bahasa syariat-syariat Taurat, kira-kira begitu. Ya, hal-hal yang kecil-kecil. Tapi ada yang kedua. Bagian kedua dari hukum Taurat yang itu dipegang oleh orang Yahudi adalah hukum lisan. Yang terus berkembang turun-temurun sehingga menjadi sebuah aturan yang tidak tertulis. Nah salah satunya adalah cuci tangan tadi. Jadi masalah cuci tangan itu gak ada di hukum Taurat. Tapi itu sebuah tradisi. Tradisi nenek moyang yang itu dipelihara oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi. Sehingga kenapa kalau makan mereka harus cuci tangan sebagai tanda mereka suci. Nah Yesus protes itu karena bagi Yesus, ngapain kamu cuci tangan tapi hatimu kotor? Ngapain kamu cuci tangan tapi untuk makan pun kamu tidak adil terhadap orang lain? Itu yang Yesus protes dalam kehidupan orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka hanya melihat apa yang ada di bagian luar. Jadi kosmetik doang yang mereka lihat, ya. Tapi mereka tidak lihat yang bagian dalam, hati yang sesungguhnya melekat kepada Tuhan. Bagi Yesus ibadah yang bersih adalah hati yang melekat pada Tuhan. Jauh dan itu melebihi hukum apapun yang dibuat oleh manusia. Artinya Yesus bilang begini, ngapain lu cuci tangan kalau hatimu kotor? Makanya perhatikan ayat 6-7. Yesus kutip apa yang dituliskan oleh Nabi Yesaya. Kita baca sama-sama. Dari Markus 7 ayat 6 dan 7 demikian firman Tuhan. Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku,
Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Itu dia. Berarti persoalan inti kenapa orang munafik? Karena hatinya tidak melekat kepada Tuhan. Orang yang hatinya gak melekat kepada Tuhan, hidup dalam kepalsuan. Kelihatan baik, tapi sesungguhnya tidak baik dan tidak benar hidupnya. Yesus katakan mereka menyembah Tuhan, tapi lebih taat pada tradisi-tradisi. Hati yang menjauh dari Tuhan itu Bapak Ibu Saudara, itu membuat apa? Kita tuh ritual kelihatan baik, tapi aktual kita itu tadi saya katakan nol di hadapan Tuhan. Oleh karena itu hal pertama yang kita perlu evaluasi pagi hari ini. Bapak Ibu dan saya pribadi juga mengevaluasi diri di atas kebenaran firman ini. Benar gak hari ini kita datang dengan hati yang sungguh melekat kepada Tuhan? Yang benar-benar kita bilang begini, Tuhan, gak ada di antara kita yang tidak bikin dosa minggu ini. Betul Bapak Ibu ya? Dosa banyak apa sedikit ini? Ya, masing-masing jawab ya. Tapi hari ini kita datang di hadapan Tuhan, salah satu liturgi gereja, pengakuan dosa. Lalu kita duduk di bangku kita masing-masing dan kita bilang begini, Tuhan, ini saya. Tuhan tahu lebih daripada semua orang di dunia ini kenal siapa saya. Tuhan, hari ini saya mau datang dengan hati yang sungguh menyerah kepada Tuhan. Saya bikin dosa Tuhan. Saya jatuh dalam segala hal yang tidak diperkenankan oleh Tuhan. Dan itu terjadi karena hatiku gak melekat pada Tuhan. Makanya Bapak Ibu lihat ayat yang terakhir itu. Begitu hati gak melekat pada Tuhan, kita jatuh dalam dosa, percabulan, persinahan, iri hati, pikiran jahat. Bahkan banyak hal yang itu menjadi kekejian di hadapan Tuhan. Maka berapa dari kita yang hari ini duduk, kita datang menyembah Tuhan dan kita bilang, Tuhan ini saya. Kalau tadi firman Tuhan bilang, jangan munafik. Hari ini saya terima kebenaran itu. Karena saya sedang munafik di hadapan Tuhan. Mungkin di hadapan Tuhan, Tuhan tahu saya. Tapi di hadapan sesama saya sedang memakai topeng kekudusan. Saya masih jatuh dalam segala dosa yang disebutkan dalam ayat-ayat firman Tuhan ini. Padahal mulut saya sedang bernyanyi untuk Tuhan. Saya sedang berdoa menyembah Tuhan. Tapi hati saya dari dalamnya itu keluar hal-hal yang tidak benar. Puji Tuhan kalau kita sadar ya. Amin Bapak Ibu. Amin ya. Kalau kita duduk dan kita katakan, Tuhan ini saya apa adanya, pulihkan saya. Dan saya percaya orang yang hatinya melekat pada Tuhan, keluar dari tempat ini dia tahu dia lakukan ibadah yang sesungguhnya. Ibadah aktual. Tinggalkan semua itu. Karena itu hanya mendatangkan murka Tuhan atas kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini ada banyak sekali bagian kehidupan yang harus kita perjuangkan di hadapan Tuhan. Dan di dalamnya kita diberikan keputusan apa yang harus kita lakukan. Saya mau jadi orang munafik atau saya jadi orang yang berintegritas. Saya sendiri setiap saat lakukan itu gitu ya. Jangan sampai Tuhan begitu naik mimbar tapi masih iri hati nih. Gak suka lihat orang yang sedang berjuang dan menikmati kebahagiaannya. Kadang-kadang kayak gitu ya. Saya pernah khotbah itu di PW. Kayaknya hari Minggu juga saya pernah bilang. Ini kayak sekarang lagi viral nih. Ada orang pergi naik jet pribadi. Tahu ceritanya kan? Iya. Terus di bawahnya, coba baca komentarnya. Gak ada yang bilang pergi dengan selamat. Ya, pergi pulang dengan selamat. Gak ada tuh. Yang di bawah tulisnya apa? Taulah kita ya. Gak tahu diri, rakyat menderita, pergi pakai jet pribadi. Orang pakai baju, harganya mungkin gaji kita juga gak nyampe kali ya. Lalu kita komentar begini, bisa-bisanya orang lain lagi menderita, dia pakai baju kaos seharga 2 digit jeti, gitu kan. Apa urusan kita? Kalau dia bisa nikmati itu urusan dia. Udahlah Bapak Ibu. Saya lagi gak bilang Bapak Ibu ya, saya lagi sampaikan ya. Udah gak usah kita persoalkan itu. Dan itu menjadi kita jadi jatuh dalam dosa mencela kehidupan orang lain.
Kalau dia nikmati ya sudah, itu bagiannya. Gak usah kita mencela. Dan ini banyak sekali terjadi. Media sosial itu kan sebenarnya banyak kemunafikan di situ juga kan? Benar nggak? Benar ya? Oh, saya pernah lihat posting suami istri gitu ya. Wih, mantap. Kayaknya mereka nggak pernah punya masalah. Tapi kayaknya keluarga ini yang saya urus terus masalahnya. Gitu. Enggak di sini. Aman. Di sini aman Bapak Ibu ya. Wah, apa ya? Mencintaimu seumur hidupku. Ini. Tapi ketahuan ada yang lainnya, kira-kira gitu. Jatuh dalam dosa perzinahan, tapi di medsos tulisnya mencintaimu seumur hidupku. Itu kan lagu si siapa tuh? Ungu kalau nggak salah ya. Ya. Mencintaimu seumur hidupku. Dalam hati saya, terus kemarin itu apa itu? Jadi bagi saya banyak sekali kepalsuan terjadi. Lalu ngapain kita dipengaruhi oleh palsu-palsu itu? Hiduplah apa adanya di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Amin. Udah, kalau memang kita nggak benar, perbaiki diri udah. Kalau orang tegur kita karena sesuatu yang salah, perbaiki diri kita. Nggak usah juga kita ngeles dan melakukan banyak hal. Tinggal kita katakan, Tuhan betul ini saya. Ampuni saya dan perbaharui hidup saya. Agar saya bisa hidup benar di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ayat 21 sampai 23. Tuhan Yesus secara eksklusif memberikan pengajaran bagi para murid. Bahwa segala kejahatan yang menajiskan itu sungguh berasal dari dalam diri seseorang, dari hatinya. Artinya Tuhan mau bilang begini. Waspadalah dengan setiap ibadah kita. Kalau kita datang dalam ibadah ritual, menyembah Tuhan dengan hati yang sungguh, maka itu pun akan tampil dalam ibadah aktual kita. Saya waktu ngomong ini pun Bapak Ibu Saudara, saya sangat menyadari potensi munafik itu kuat sekali. Yang tadi saya bilang kan, Bapak Ibu lihat saya di sini baik ya? Saya baik nggak? Baik. Bapak Ibu yakin ya itu datang dari hati ya? Ya. Tapi yang paling tahu siapa saya adalah orang-orang yang setiap hari bersama dengan saya. Yang mereka tahu apa yang kamu ucapkan, itu pun yang kamu lakukan. Maka sesungguhnya khotbah itu adalah kita menyampaikan apa yang kita lakukan dan kita melakukan apa yang kita sampaikan. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara, buka topeng kekudusan kita. Biar Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Agar kita terbuka di hadapan Tuhan dan sesama. Dan percayalah, waktu kita hidup terbuka di hadapan Tuhan dan sesama, Tuhan pakai hidup kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami rindu hati kami terus melekat kepada Tuhan. Sehingga ketika dari dalam hati ini muncul hal-hal yang tidak benar, Roh Kudus membersihkan itu dari dalam kehidupan kami. Karena kami memberi diri kami dipimpin oleh Roh Allah. Biarlah Roh Kudus menuntun kami agar kami membersihkan hati kami dari segala kekotoran duniawi ini ya Tuhan. Sehingga apa yang boleh kami lakukan dalam ibadah kami secara ritual, bahkan juga dalam ibadah aktual kami, kami boleh lakukan itu dengan benar di hadapan Tuhan dan sesama. Kami tidak munafik, kami tidak memakai topeng-topeng kekudusan kami, tapi kami terbuka di hadapan Tuhan dan siap untuk dibentuk oleh Tuhan, baik melalui firman Tuhan, nasihat orang lain, bahkan juga di dalam perjumpaan kami dengan setiap kebenaran-Mu. Inilah kami ya Tuhan, meteraikan firman ini dalam hati kami, di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita aminkan firman Tuhan, kita naikkan pujian. Ku diubahnya saat ku berserah. Ku diubahnya saat ku berserah kepada Yesus.
saudara, kita satukan hati kita menaikkan beberapa pergumulan kita di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang mengasihi kami, yang terus menyertai langkah kehidupan kami agar kami dapat hidup benar di hadapan Tuhan dan sesama. Kami bersyukur untuk pagi hari ini, kami boleh datang memuji memuliakan nama Tuhan dengan hati yang sungguh melekat dan berserah kepada Tuhan. Agar apa yang kami lakukan dalam ibadah kami secara ritual, itu menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan ketika kami kembali pergi ke tempat di mana Tuhan mengutus kami melaksanakan ibadah aktual kami, ibadah kehidupan kami dengan benar. Sehingga hidup kami menjadi saluran berkat bukan batu sandungan bagi orang lain. Pagi hari ini kami datang kepada Tuhan, kami mau berdoa secara khusus bagi beberapa keluarga dalam jemaat-Mu di tempat ini. Kami doakan 10 keluarga dalam jemaat-Mu, yaitu keluarga Ibu Maria Huta Barat, keluarga Bapak Penatua Hani Abraham Watimena, keluarga Ibu Widi Handarwati Harjono, keluarga Bapak Marances Manulang, keluarga Bapak Eli Robinson Situmorang, keluarga Bapak Joni Tiwo, keluarga Ibu Uce Yohbet, keluarga Ibu Lemina Turnip Sihaloho, keluarga Bapak Bistok Paul Sinaga, dan keluarga Bapak Alfred Knaben Hans P. Siboro. Ya Tuhan, berkatilah 10 keluarga yang kami bawa dalam doa pagi hari ini. Tuhan mengenal mereka pribadi lepas pribadi, bahkan keluarga demi keluarga. Apapun yang menjadi pergumulan hidup keluarga ini kami serahkan pada Tuhan. Kami percaya anak-anak mereka juga Tuhan berikan masa depan yang terbaik. Berdoa untuk pergumulan perekonomian, bahkan juga segala hal yang menjadi pergumulan pribadi dan keluarga yang dibawa pada Tuhan. Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab itu seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa bagi pergumulan umat Tuhan. Kami doakan anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan, yang mencari pasangan hidup, keluarga-keluarga yang mendambakan keturunan, bahkan juga dalam pergumulan masa depan anak-anak. Tuhan Yesus, satu hal yang kami percaya, hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Ketika kami berserah, maka Tuhan tuntun langkah kehidupan kami untuk menerima dan mengalami setiap berkat-Mu di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Kami serahkan pergumulan kehidupan umat-Mu di tempat ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bahkan seluruh pelayan Tuhan, baik para penatua, para diaken, pengurus komisi dengan keluarga mereka masing-masing, para pekerja gereja beserta keluarga. Mari Tuhan Engkau berkati agar kami semua benar-benar hidup terbuka di hadapan Allah, melakukan firman-Mu. Sehingga apa yang boleh kami tampilkan biarlah itu menjadi berkat, mengimpartasi berkat Tuhan bagi kehidupan umat yang Tuhan percayakan untuk hamba-hamba-Mu boleh layani. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk beberapa kegiatan gereja-Mu secara khusus komisi Pelpri dan juga sekolah minggu. Kami doakan touring Pelpri yang akan berlangsung tanggal 15 dan 16. Begitu juga ibadah Padang, anak-anak sekolah minggu tanggal 21 yang akan datang. Ya Tuhan, Engkau berkati seluruh persiapan yang ada, sehingga kegiatan-kegiatan ini boleh membawa kehidupan kami semua untuk benar-benar menyadari bahwa kasih setia Tuhan begitu besar, dan kami bersyukur atas semua yang Tuhan buat dalam kehidupan kami. Baik bapak-bapak Pelpri maupun anak-anak sekolah minggu. Tuhan berikan kesehatan yang baik bagi kami untuk ikut setiap kegiatan ini. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit, menjalani proses pengobatan secara rutin dan menjalani proses pemulihan. Kami doakan Ibu Lemina Turnip Sihaloho, Ibu Yohana Yuliati, Ibu Supartina Makatipu, Ibu Siti Sudarsi Tukiar, Ibu Marlen Ahuluhelu, Bapak Edi Kristianto, Bapak Hari Laisina, Bapak Yuki Kurniawan Hendarto, dan Bapak Tukiar Pranoto Saputro. Ya Tuhan, Engkau berkati saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, yang menjalani proses pemulihan. Kami percaya bahwa obat penawar makanan minuman hanyalah alat, tapi kesembuhan itu datang sungguh hanya dari Tuhan. Maka dengan iman kami berkata, saudara-saudara kami, orang tua kami sudah mengalami kesembuhan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Iman percaya mereka semakin dikuatkan di tengah pergumulan kelemahan tubuh ini. Kami juga berdoa dan bersyukur bagi jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Kami doakan Saudari Hani Susana Siwu, Bapak Edi Kristianto, Saudari Stefani Deborah Serin Ganap, Ibu Ersta Widya Stuti, Gilezra Vergio Tarlim Samara, Yosef Finsley Pardede, Ibu Rumintang Barita Panjaitan, Bapak Eko Suryanto, Maida Kirana
Matea Suryanto, Bapak Toto Haryanto, Saudari Shirley Carolina Reni Tetalepta, Kenneth Efraim Badrika Mande. Tuhan berkati saudara-saudara kami yang berulang tahun di minggu ini, sukacita Allah menaungi seluruh kehidupan mereka di usia yang baru, bahkan menyadari sungguh bahwa Tuhan masih berikan kesempatan bagi mereka melakukan pekerjaan Tuhan. Kami doakan pospel kami yang ada di Dalung Bali, Tuhan berkati semakin bertumbuh, dan kami imani Tuhan berikan hikmat bagi para pelayan Tuhan yang melayani di sana. Sinode Gereja Tuhan GKO dalam persiapkan rapat majelis lengkap sinode, Tuhan juga memberkati. Pengurus sinode, Tuhan berkati. Segala sesuatu yang dikerjakan semua adalah agenda Tuhan bagi gerejamu. Bahkan kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, kota Depok di mana kami ada. Berkati pemerintah kami ya Bapa, keputusan kebijakan yang mereka ambil, biarlah untuk pemulihan bangsa ini, bukan untuk kepentingan pribadi lepas pribadi bahkan golongan. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami juga berdoa bagi salah satu suku yang terabaikan. Kami doakan orang Konjo yang berada di Kecamatan Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Kami doakan para pekerja Injil yang bekerja melayani suku Konjo Pegunungan, agar mereka diberikan hikmat, keberanian, kesehatan melayani suku ini. Kami doakan gereja-gereja lembaga Kristen dapat memberikan pembinaan rohani bagi orang-orang Konjo yang sudah percaya. Bahkan doakan lembaga Alkitab Indonesia dapat menyelesaikan Alkitab dalam bahasa Konjo, sehingga mereka sungguh berjumpa dengan kasih Tuhan melalui firman yang mereka baca dan renungkan. Terima kasih Bapak, ini menjadi doa kami pagi hari ini. Ampuni kami Tuhan, kami banyak meminta, kami kurang bersyukur. Ampuni kami masih munafik di hadapan Tuhan. Kami masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Tuhan ampuni kami. Kami serahkan seluruh hidup kami dan doa ini dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mempersiapkan persembahan syukur kita. Bapak Ibu Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan persembahan kita sambil mengingat kata Alkitab di dalam Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Syukur atas
Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami ini, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini secara ritual. Dan kita naikkan pujian Kidung Kesan 501 bait 1 dan 2. Dan bait 3 kita akan nyanyikan setelah kita menerima berkat Tuhan. Lawanlah godaan, selalu bertekun. Tiap kemenangan kau tambah teguh. Nafsu kejahatan harus kau tentang. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Tinggalkan yang jahat, dosa dicegah. Tindakanmu tulus, tiada bercela. Junjung kebenaran, hidup dalam terang. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin, amin, amin. Kidung Keesaan 501 bait ketiga.